Kalau kita dapat hidayah pasti langkahnya ringan, betul nggak Bu? Kalau nggak dapat hidayah berat, ngaji lagi kan begitu ya. Tapi kalau hidayah Allah, taufik juga dari Allah, dari rumah ringan rasanya ke majelis. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu sekalian di Yayasan Darul Ilmi di malam hari ini Allah catat ke dalam amal ibadah kita. Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sehat Bu? Kagak melihat udah berapa tahun Bu yang malu? Berapa Bu? 4 bulan. 4 bulan ya? Itu latih libur berapa tahun? Baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita sehat. Doain guru kita Haji Muhammad Jais yang sekarang lagi sakit ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Paling ibu-ibu mah sakitnya sakit kantong gitu ya. Ada yang sakit kantongnya, dompetnya banyak. Tuh dengerin Pak, pada sakit tuh namanya kanker kantong Jadi mudah-mudahan pulang dari sini berkah semuanya. Bapak-bapaknya ngasih uang belanja tambahan lagi. Bu, ini tahun 1440 berapa? Kagak kenal. 45 berarti tahun yang dulu 1444 Hijriah sudah meninggalkan kita. Semakin kita ditinggalkan ada tahun baru, sebenarnya umur kita mendekati yang namanya kuburan. Betul nggak Bu? Nambah apa kurang umur kita? Kurang. Tapi kadang orang yang diberikan umur panjang ketemu yang namanya tahun baru berhura-hura, seakan-akan umurnya dia panjang. Ada nggak? Yang apa itu ada orkes segala macam. Ya Allah, kan itu namanya tahun baru berkurang umurnya. Betul nggak? Seharusnya disyukuri dengan apa? Baca dzikir, sholawatan, itu yang bagus. Baca rotibul hadat. Bapak Haji Sadur mana? Oh rapat. Ya mudah-mudahan lancar semuanya. Bu, malam hari ini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang syariat. Apa ilmu syariat itu? Ilmu syariat itu adalah satu amalan yang harus kita kerjakan sebelum kita melaksanakan ibadah berupa sholat, berupa haji, berupa puasa dan lain sebagainya, yaitu ilmu syariat. Ini penting buat kita, karena kalau orang yang tidak menguasai syariat, dia hanya ikut torekot, kemudian hakikat, dia lama-lama gila. Betul nggak? Gila nggak? Kok melototin gue? Ibu mau cari permata di tengah-tengah laut. Kalau nggak punya perahu, bunuh diri nggak? Wah, ada mutiara bagus banget. Tapi di tengah laut, ibu nggak punya perahu, nggak punya kapal, bisa nggak nyampe itu mutiaranya diambil? Nggak bisa. Seperti kehidupan kita ibadah kepada Allah harus ada runtutannya. Pertama syariat, kedua torekot, ketiga hakikat atau ma'rifat. Ya, harus urut. Nah, sedangkan kita Bu, di antara kita rata-rata sudah merasa bisa syariatnya. Syariat itu apa? Contoh, sholat itu kan harus pakai wudhu, betul nggak? Kalau wudhu harus benar, betul nggak? Kalau wudhunya salah, sholatnya ikut apa? Ikut salah, nggak sah.
Ada saya lihat itu, sering saya lihat di masjid, ibu-ibu kalau pada wudhu tanpa dibuka kerudungnya, epek di depan doang nih. Gara-gara itu bedaknya yang, ya kan? Baru bedak tebel, saya epek ya Allah. Tidak sempurna itu basuhan wudhunya. Nah, apakah seperti itu diterima sholatnya? Kagak. Saya yakin kagak. Bahwa ibadah itu afdhalul bil ilmi. Ibadah itu lebih utamanya harus pakai ilmu. Ya, makanya ilmu itu didapatkan dengan ngaji. Kadang-kadang saya mikir gini, Bu. Orang zaman sekarang itu kalau tidak mengerjakan sholat dia merasa dosa. Ibu nggak ngerjain sholat merasa dosa nggak? Sholat kan wajib. Kalau nggak dikerjain dirinya merasa dosa nggak? Hampir semua kita. Oh, saya belum sholat asar, nggak sholat duhur, nggak sholat subuh, merasa dosa bahwa itu wajib. Banyak orang yang tidak melaksanakan puasa merasa dosa juga karena itu wajib, perintah dari Allah. Tapi kenyataannya di zaman akhir, Bu, perhatikan, banyak di antara kita yang nggak mau tolabul ilmi. Padahal Rasul mengatakan tolabul ilmi faridoh, mencari ilmu syariat adalah wajib buat kita umat Islam. Kadang kita tidak ngaji merasa nggak dosa, betul nggak? Ada. Hampir kita nggak ngaji biasa aja, merasa udah bisa, betul nggak? Contohnya kalau kita sholat Fatihah itu harus benar apa harus salah? Harus benar. Kalau harus benar berarti cari ilmunya Fatihah, betul nggak? Selama ini kita sudah merasa benar Fatihahnya atau belum? Ustadz, ngaji gue kan dulu sama guru yang gurunya terkenal juga, tapi kadang-kadang ngaji kuping gitu. Nah, akhirnya nggak diguruin sama guru yang ahlinya Quran. Akhirnya banyak yang salah. Saya itu 2 tahun ini itu jadi spesialis guru Quran orang-orang tua 2 tahun ini. Karena sudah 18 tahun saya spesialis guru Quran anak kelas 1 sampai kelas 6 SD 18 tahun. 2 tahun ini spesialis guru Quran orang-orang tua. Nah, banyak kasus di orang tua ketika saya ajarin Al-Fatihah sama tahiyat itu dari 100% orang yang benar cuma 98%. Yang salah itu 98%. Berarti sedikit sekali orang tua zaman dulu yang ternyata Fatihahnya masih salah. Ini harus perbaiki. Ya, kadang-kadang kita udah merasa benar belum? Nah, ngaku belum tapi nggak mau ngaji. Betul kan? Ngaji, Bu, ngaji itu nggak ada batasnya. Ngaji itu dari mulai kita dilahirin ibu kita sampai meninggal dunia dimanapun. Jangan begini, ngaji mulu gitu, jangan. Apalagi ada orang yang mengatakan tuh ibu-ibu kerjaannya ngaji mulu. Ada nggak begitu? Jangan dihiraukan, itu adalah setan yang berbentuk manusia. Jangan nyebutin. Ngaji nggak apa-apa. Bahkan, Bu, setiap langkah kita untuk ngaji itu Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ada kadang dosa itu nggak bisa dihapus dengan kita istighfar, nggak bisa dihapus dengan sholat kita, nggak bisa dihapus dengan haji kita, nggak bisa dihapus dengan umroh kita. Ternyata ada satu amalan kata guru saya, yaitu orang yang ngaji maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala ngaji, seandainya pahala ngaji dilihatkan oleh Allah, maka manusia nggak akan sempat untuk mengerjakan sesuatu di rumahnya kayak di kantornya,
dia berbondong-bondong untuk ngaji. Maka bersyukurlah kita bahwa kita masih diberikan hidayah untuk ngaji. Zikir, ngaji, zikir, ngaji. Itu yang harus kita perhatikan. Karena ibu-ibu kan udah umur, ada yang umur 60 ke atas. Ada. Nah ini nih, kalau udah umur 60 ke atas, siap-siap untuk banyakin ibadah. Bukan saya doain umur panjang. Siap-siap. Iya. Mudah-mudahan semua panjang umur. Jadi tingkatin ibadahnya. Lebih-lebih ibu bapak yang sudah umur 60 tahun, istiqomahkan untuk bangun malam. Udah tua ngapain tidur mulu? Ya Allah, ngapain kerja capek-capek seharian nanti malamnya ngantuk gak bisa bangun malam. Kalau orang tua, ini pengalaman saya, kalau orang tua di daerah itu, di desa-desa, terutama desa saya itu, kalau udah umur hampir 60, itu kerjaan udah ditinggalin semua. Dia kerja yang ringan-ringan. Artinya apa? Dia mempersiapkan biar badannya sehat, kemudian tua, setelah Isya tidur. Habis itu jam 2 bangun. Itu kebanyakan orang desa saya begitu. Kalau muda-muda sih lumrah pada tidur. Saya lihat, saya nggak merasa untuk menyombongkan daripada orang desa, tapi kebanyakan saya lihat begitu. Bahkan orang tua saya itu, ini bukan nyombongin aku ya, orang tua saya itu dari 42 tahun sampai umur 64 itu setiap malam bangunin anaknya. Kalau nggak bangun diguyur sama air sampai kasurnya itu pada basah. Saya sering itu. Kalau jam 4 nggak bisa dibangunin, itu kasur saya sampai lepek. Itu bapak saya. Jam 2 udah bangun, saya lihat buka pintu belakang, kemudian wudu, kemudian zikirnya dikenceng-kencengin biar anaknya pada denger. Dasar gue masih muda, itu kan masih muda ya. Nah artinya apa? Kalau udah tua, banyakin tingkatin ibadahnya. Malam tahajud, malam baca wirid yang banyak, baca Quran sekedarnya. Karena apa? Dulu kita punya dosa yang banyak masih muda, kemudian kita udah tua. Nah masa tua itulah tingkatkan ibadah yang memang ibadah itu nanti di alam barzahnya kita ada manfaatnya. Apa? Termasuk sholat tahajud. Sholat tahajud fadilahnya luar biasa. Kemudian kalau bisa sebelum subuh baca surat Al-Mulk. Yang udah tua-tua nih, Ustaz Anwar mau tidur nggak apa-apa dia, masih muda. Baca surat Al-Mulk bu, kalau bisa setengah hafal. Nah surat Al-Mulk termasuk surat yang nanti bisa membela kita di alam kubur kita. Kapan lagi kalau kita tidak menumpuk daripada pahala amal yang nanti kita diberikan oleh Allah di kubur kita. Baca surat Al-Mulk, kemudian tahajudnya jangan sampai ketinggalan. Siap bu? Sholat tahajud siap? Ini kan udah nggak punya pada suami kan? Nggak ada. Mungkin udah pada nenek-neneknya semua. Oh kalau gitu mas saya balik nih. Jadi ibadah dulu sama suaminya, terus tahajud. Kalau orang kampung saya kan pada gak punya suami, kan terus gitu ya. Habis Isya tidur lah. Ini kalau punya suami ya jangan tidur habis Isya. Biar ngerjain dulu. Apa? Masih punya suami istri? Punya? Oh bukan punya. Iya. Lah, padahal di pengumuman saya kan ngaji kitab fikih ya, ngapa ngalor gitu ya. Lanjut ya. Ya, saya isi fikih sedikit ya, karena amanah dari guru kita Haji Jais, Ustaz kasih ilmu syariat fikih walaupun sedikit. Nah tadi muqaddimah aja, muqaddimahnya aja apa?
bawa pulang apa yang saya katakan, bahwa kalau umur sudah 60 tahun ke atas banyakin sholat karena itulah yang bisa